Indonesia masuk dalam daftar negara dengan polusi udara terburuk di dunia. Tingginya polusi udara di Indonesia berpotensi memunculkan berbagai Indonesia merupakan negara dengan kualitas udara terendah ke-26 dari 131 negara menurut IQR. Beberapa wilayah padat di Indonesia menjadi penyumbang terbesar kabut asap yang menurunkan kualitas udara tersebut. Diduga karena motif ekonomi, masyarakat Indonesia cenderung mengorbankan lingkungan untuk mencapai keuntungan maksimal. Hal ini disinggung langsung oleh Joko Widodo selaku Presiden pada pidato pengarahan koordinasi Karhutla tahun 2021. Kecil dan besarnya lingkup masyarakat sangat berpengaruh pada kontribusi dalam permasalahan ini. Nama saya Bu Suherti, tinggal di Barat 1. Bapak Sobur tinggal di Barat 3. Iya, emang suka dibakar sampah di belakang rumah. Bakar sampah pernah? Iya tahu asapnya membahayakan lah gitu, tapi Ibu membakar tuh nggak tiap hari kan. Mungkin yang istilahnya terpepet lah gitu, nggak langsung semuanya gitu. Mengetahui lah, cuman dampaknya nggak terlalu besar lah. Belum diambil daripada nanti bau kan gimana gitu, istilahnya polusi juga kan gitu. Ya udah Ibu bakar gitu. Ya mungkin sampahnya terlalu banyak mungkin gitu. Bisa kadang-kadang kalau kayak sampah plastik kan lebih gampang dibakar daripada dibuang kan lama nunggunya. Nggak selalu lambat, tapi kadang-kadang ada gitu lambatnya daripada di sampah tambah banyak ya kita bakar gitu. Beberapa faktor dan kondisi membuat masyarakat terpaksa memilih untuk membakar sampah meskipun mengetahui dampak negatif yang diakibatkannya. Jika mayoritas individu masih memiliki pemikiran serupa, maka akumulasi polutan di udara akan semakin banyak dan semakin merusak lingkungan. Beberapa waktu lalu, Jakarta sempat jadi perbincangan hangat karena kasus polusi yang terjadi. Kegiatan pendidikan hingga perkantoran sempat dirumahkan akibat permasalahan ini. Kualitas udara Jakarta pada Minggu 20 Agustus 2023 pagi menjadi yang terburuk di dunia. Menurut laman pengukur kualitas udara IQR, indeks kualitas udara di Jakarta ada di angka 161. Konsentrasi itu 15 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Pemerintah kemudian bertindak dengan menyemprotkan beberapa titik jalan dengan air. Namun, efektifkah cara ini? Mengutip dari antaranews.com, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan penyemprotan air malah memperburuk partikel udara, karena jika disemprot dengan air bertekanan tinggi bisa terjadi aerolisasi. Jadi partikulat itu menguap dan bisa lebih dahsyat efeknya kalau dihirup masyarakat. Pernyataan serupa juga tertulis pada salah satu publikasi dari National Institutes of Health yang menyatakan bahwa dengan menyemprotkan air justru meningkatkan kadar polutan PM2.5 dan dapat mencetuskan aerosol antropogenik, yaitu jenis polutan baru yang bertebaran di udara. Hal ini karena ketika kita melakukan penyemprotan hanya meningkatkan kelembapan, dan meskipun temperatur di sekitar dan kadar partikel serta debu menurun, namun ini hanya untuk sementara. Jadi, efek jangka pendeknya mungkin terasa ada perbaikan, namun jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, maka dapat meningkatkan kadar kualitas PM2.5 yang justru berbahaya bagi kesehatan karena dapat masuk ke paru-paru, sistem pernafasan, dan bahkan pembuluh darah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menyemprotkan air merupakan solusi yang tidak efektif dan pada jangka panjang justru dapat meningkatkan polusi yang semakin parah. Pada tanggal 6 September 2023 kemarin terjadi kebakaran di wilayah Gunung Bromo, tepatnya di Bukit Teletabis. Kebakaran tersebut terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pasangan pria ini. Penggunaan flare pada kegiatan tersebut mengubah hamparan padang savana menjadi abu. Api yang tersulut oleh flare tersebut menghanguskan kurang lebih 500 hektar lahan vegetasi. Kerugian yang diterima negara membludak hingga 89,7 miliar rupiah. Kebakaran tersebut mengakibatkan eksternalitas negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di antaranya adalah gangguan tanpa ispa dan gangguan penglihatan. Lalu, apa sih penanganan dari pemerintah?
Pemerintah dengan tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 10 miliar rupiah. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga memberikan responnya sebagai berikut ini. Contoh kasus yang lebih besar lagi yaitu kebakaran hutan. Salah satunya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2019. Di mana sebanyak 843 hektar lahan terbakar dalam kurun waktu Januari hingga Februari yang mengakibatkan rusaknya lahan gambut serta meningkatnya kandungan polutan PM di udara. Yang mana pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau, kandungan polutan PM 2.5 melebihi ambang batas, yaitu sebesar 2.319 mikrogram per meter kubik. Bisa kita bayangkan seberapa kotor udara yang kita hirup saat itu. Saudara, kebakaran hutan dan Provinsi Riau menyatakan. Saudara, kebakaran lahan terus terjadi di Provinsi Riau. Kasus kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh orang-orang yang sengaja membakar lahan untuk membuka lahan baru, dengan alasan biaya membuka lahan dengan membakar bisa lebih murah. Para pelaku tidak memikirkan kerugian yang dapat disebabkan oleh pembakaran lahan tersebut. Dan tentunya kejadian ini mendapat banyak respon negatif dari khalayak umum, mulai dari perusahaan penerbangan yang mengalami gangguan saat penerbangan, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, sampai anak-anak sekolah yang diliburkan. Selain itu, terdapat juga protes dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura, yang merasa tidak nyaman dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di negara kita. Pencegahan tindakan yang menyebabkan polusi udara secara lokal dapat berkontribusi pada perbaikan lingkungan secara nasional. Sebagai individu, kita bisa memulai dari hal yang paling kecil, seperti dengan tidak membakar sampah, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Sebagai masyarakat, kita perlu mempertimbangkan tindakan yang ingin kita lakukan, jangan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kesadaran dan tanggung jawab dari setiap individu dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Stop pollution, start loving the environment.